Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Berharap kalian tetap sehat dan terus bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu mengharapkan kalian berdoa ya. Berdoa, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ketua kelas, adakah yang absen hari ini? Semua ya. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini. Nah, anak-anak semua, apakah kalian sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan ya, siapkan buku paket, kemudian alat tulis menulis di atas meja. Pembelajaran kita lebih bersemangat ya. Kita awali pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu nasional ya. Ibu harap agar Nak Bunga maju ke depan untuk membirama ya. Ayo silakan. Semua berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada pembelajaran tema 4 tentang globalisasi ya. Ibu ingatkan kalian pada pembelajaran sebelumnya ya mengenai tema 3 ya, tema 3 tokoh dan penemuan. Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Siapakah penemu listrik? Ayo, tokoh penemu listrik. Anak-anak yang tahu, ayo. Ya, silakan. Ya, bagus. Coba berikan aplaus. Michael Faraday. Nah, alat-alat apa yang menggunakan energi listrik? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu? Radio. Ya, bagus. Televisi. Ya, bagus. Ya, bagus. Apa lagi? Kulkas. Ya, banyak ya. Oke. Nah, radio, televisi, dan HP itu merupakan alat untuk apa? Ayo. Ayo, ayo. Alat untuk apa? Ya. Ya, bagus. Merupakan alat
di sekitar pembelajaran satu. Dalam pembelajaran satu ini muatan pembelajarannya ada IPS, ada bahasa Indonesia dan IPA. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah ya setelah anak-anakku semua mempelajari tema ini, anak-anakku semua mampu menganalisis pengaruh globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan dan mengedepankan cinta tanah air. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan pengaruh globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan dan mengedepankan sikap cinta tanah air. Yang ketiga, mampu menganalisis konversi energi listrik pada berbagai peralatan elektronik yang terdapat di sekitar. Yang keempat, mampu menganalisis laporan tentang konversi energi listrik pada berbagai peralatan elektronik. Yang kelima, mampu menelaah energi listrik dan perubahannya menggunakan kosakata baku dan bahasa tutur. Yang keenam, mampu menulis laporan yang berisikan penjelasan tentang energi listrik dan perubahannya menggunakan kosakata baku dan bahasa tutur. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Ibu mengharapkan kalian untuk mendengarkan penjelasan ibu ya dan memperhatikan penjelasan ibu, karena dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan mengadakan evaluasi ya, dan nanti kita akan mengadakan evaluasi, kemudian ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan ibu pasti mendapat nilai yang bagus ya. Dewasa ini kata globalisasi sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Globalisasi itu berasal dari kata global dan sasi ya. Global artinya mendunia, kemudian sasi itu artinya mengacu pada perubahan. Jadi globalisasi itu adalah perubahan mendunia ya. Dalam artinya globalisasi itu adalah fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di dunia ya. Jadi perhatikan ya, kemajuan teknologi dan informasi ya ini menyebabkan terjadinya globalisasi ya. Berita yang ada di luar negeri bisa kita cepat terima ya Indonesia itu dengan melalui apa? Kita bisa dengar melalui berita di televisi, kemudian bisa kita akses melalui internet ya, semua kejadian peristiwa-peristiwa yang di dunia. Nah inilah yang namanya dengan globalisasi. Nah sekarang perhatikan video yang akan ibu putar ya. Ini adalah dampak dari globalisasi. Jadi tolong diperhatikan dan dengarkan ya. Globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan transformasi. Selain karena adanya perubahan selera, banyak orang bergerak berubah, bahkan juga ada dampak dunia dibandingkan makanan tradisional. Sedangkan dari segi pakaian, globalisasi membuat kita mengenal jenis-jenis pakaian serta tren pakaian dunia saat ini. Kita dapat memakai jenis pakaian yang sama dengan orang-orang di belahan dunia lain. Di bagian komunikasi, melihat alat komunikasi membuat kita tidak perlu bertemu langsung dengan orang komunikasi. Kemudian yang ketiga, teknologi komunikasi membuat kita dapat berkomunikasi di mana saja, dengan siapa saja, dan di kapan saja. Kemudian bidang transportasi mengalihkan positif. Itu kita harus barang dan persediaan harga yang murah. Sedangkan harganya kualitas semakin maju.
teknologi yang ada dari segi transportasi dan segala macamnya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi fungsi maupun negatif. Dari kejadian ini sebenarnya dengan yang ada sudah melihat video ya tentang pengaruh globalisasi. Nah sekarang perhatikan gambar di depan kalian ini. Ini adalah contoh yang ada di globalisasi ya. Ini adalah gambar apa? Gambar batik ya, gambar batik. Kemudian ini gambar karpet ya. Ini adalah gambar boneka. Ini gambar mobil. Ini gambar. Nah, ini gambar susu ya. Jadi ini adalah produk-produk ya di globalisasi ini. Nah, perhatikan negara yang menghasilkan produk ini. Ini kalau jam tangan itu dari Swiss ya. Karpet itu dari Turki, kemudian ada boneka ya dari Tiongkok, mobil dari Jepang, batik dari Indonesia dan susu dari Selandia Baru. Ini adalah contoh dari produk yang ada ya, yang ada di globalisasi ini. Nah sekarang ya, Ibu mempunyai pertanyaannya, apakah produk-produk yang dari luar negeri tadi ini bisa dinikmati di Indonesia? Ini seperti ada karpet, ada boneka, ada mobil, ada jam, ada susu. Apakah sudah ada di Indonesia? Ada. Ada ya. Nah sekarang batik, apakah bisa dinikmati oleh masyarakat luar negeri? Bisa ya. Nah sekarang bagaimana produk-produk yang ada di luar negeri masuk ke Indonesia, kemudian produk yang ada di Indonesia bisa ke luar negeri menggunakan apa? Ya, menggunakan pesawat ya. Jadi dengan kemajuan alat transportasi ya, itu mempermudah akses to globalisasi. Paham? Nah sekarang silakan buka buku tema 4 ya, globalisasi. Ya, tema 4 globalisasi. Halaman halaman 3 ya. Di sini ada artikel ya mengenai kerjasama Indonesia dengan luar negeri ya. Jadi di dalam globalisasi ini Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa luar negeri. Contoh dari kerjasama ya di globalisasi ini itu adalah ASEAN. Nah sekarang ada sebuah artikel, silakan anak-anakku baca. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Jadi silakan dibaca, kemudian ibu akan membagikan LKPD untuk didiskusikan ya. Jadi silakan baca dulu artikelnya. Materi tentang teks eksplanasi ya. Namun sebelumnya ibu ingin bertanya ya. Coba apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ayo siapa yang masih ingat?
Teks eksplanasi menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat. Ya bagus, jadi berikan aplaus. Teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya sesuatu berdasarkan prinsip sebab akibat ya. Nah di teks eksplanasi ini ada 3 bagian. Ada pendahuluan, ada isi dan ada kesimpulan. Nah sekarang kamu lihat buku halaman 6 ya. Ada sebuah teks eksplanasi yang menghasilkan energi listrik ya, halaman 6 ini silakan kalian baca ya, kalian baca teks eksplanasi ini. Perhatikan ada gambar ya, ada gambar di situ. Ya, ada gambar PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Kamu perhatikan di buku ya, itu ada nomor-nomornya ya. Ini perhatikan, ini yang 1, ini adalah ya, sungai atau waduk tempat penampungan air ya. Kemudian nomor 2 ini adalah pintu masuk air sungai atau waduk. Nomor 3 itu kartu pengaman yang berfungsi sebagai kartu pengatur masuknya air. Ya, yang keempat adalah tangki pengaman tekanan air. Ya, ini yang gambar keempat, tangki pengaman tekanan air. Yang kelima itu pipa besar untuk mengalirkan dan mengerahkan air dari ke turbin ya, dan untuk mendapatkan tekanan energi besar. Ini yang keenam itu adalah kartu pengatur turbin. Yang ketujuh turbin ya, ini yang namanya turbin, mengubah energi potensial menjadi energi gerak. Kemudian yang kedelapan ini adalah generator. Generator itu menghasilkan energi listrik ya, dan energi gerak. Kemudian nomor 9 itu adalah transformer. Ya, transformer ini transfer energi listrik ya antara 2 sirkuit dan induksi elektromagnetik ini ya. Kemudian yang ke-10 ini adalah namanya saluran transmisi. Ya, saluran transmisi itu penyalur energi listrik ke konsumen. Ya. Jadi itu adalah cara kerja dari PLTA. Jadi di dalam teks eksplanasi ini menjelaskan cara kerja PLTA ya. Jadi untuk selanjutnya kalian baca ya. Kemudian ada tugas ya yang kalian diskusikan yang KPD ini. Informasi penting ya, informasi penting dalam setiap paragraf yang ketat. Nah, paragraf pertama itu topik masalah, kemudian yang paragraf kedua deret penjelas, yang paragraf ketiga itu kesimpulan. Jadi silahkan didiskusikan dalam kelompok ya. Iya. Teks eksplanasi ini ya. Satu, topik masalah. Anak-anakku sudah memahami ya tentang proses menghasilkan energi listrik dengan menggunakan komponen-komponen utama pada pembangkit listrik ya. Komponen utama pada pembangkit listrik itu adalah turbin ya dan generator ya. Turbin bergerak menghasilkan energi gerak, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator ya. Kemudian ya pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik juga dihasilkan sangat besar ya, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat banyak
mikrohidro, ya. Jadi dalam pembangkit listrik mikrohidro ini prosesnya sama dengan pembangkit listrik tenaga air ya, sama dengan PLTA. Namun bedanya kalau PLTA dalam skala besar, mikrohidro itu dalam skala kecil, ya. Jadi energi listrik di PLTA itu dihasilkan banyak sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Tetapi kalau mikrohidro, energi listrik yang dihasilkan dalam skala kecil hanya memenuhi yang di lingkungan sekitarnya ya. Nah sekarang kamu bisa mengerjakan RKPD yang berikut ya. Proses dihasilkannya energi listrik mikrohidro. Jadi ibu berikan waktu untuk mendiskusikan. Ya, silakan didiskusikan. Ini sudah selesai ya. Ibu harapkan perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mulai dari kelompok 1 silahkan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan di depan kelas. Ayo maju saja. Paragraf 1. Topik masalah. Pertemuan Menteri Luar Negeri alari berbagai negeri negara, termasuk dari negara ASEAN, di kota Nusa Indah. Paragraf 2. Dari penjelas. Acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Sauma Ujo. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan yang dapat diberi penulis. Bermain angklung dilari Clinton menjadi duta Indonesia. Proses pembangkit listrik mikrohidro memanfaatkan aliran air dengan gas ketinggian pula dari air yang ada pada aliran air irigasi. Aliran air akan memutar proses hingga menghasilkan energi ini selanjutnya menyebabkan generator dan menghasilkan energi listrik. Bentuk kerjasama ASEAN Microelectronics mengikuti kegiatan SEA Kongres Pemuda ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia, melestarikan dan ikut serta dalam kesejahteraan lingkungan hidup, beserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Jadi berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Berikan aplaus. Jadi bagus sekali ya jawaban dari anak-anakku semua tadi. Hasil diskusinya ibu berikan jempol ya. Coba tepuk tangan semua dulu. Jadi bentuk kerjasama ya, bentuk kerjasama Indonesia ini seperti ASEAN ya, ASEAN Cultural Community ya. Kemudian ada kegiatan SEA Games. Kemudian ada Kongres Pemuda ASEAN ya, masih banyak lagi. Kemudian peran Indonesia itu seperti melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup ya, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Ini di bidang sosial budaya ya. Kemudian pada teks eksplanasi yang pertama itu pertemuan Menteri Luar Negeri dari berbagai negara termasuk negara ASEAN ya. Kemudian deret penjelas paragraf kedua itu acara puncak adalah penampilan angklung
Dan pada proses pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya, pemanfaatan aliran air dengan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air irigasi, sungai atau air terjun. Ya, aliran air akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik ya. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Nah, jadi inilah pelajaran kita hari ini ya. Nah sekarang apakah pada pembelajaran ini ada yang tidak dipahami? Atau sudah paham semua? Ya, sudah paham? Jadi jika sudah paham, Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Jadi kalian duduk atau kembali tempat duduknya ya. Duduk sebagaimana biasa ya. Kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran ya. Jadi ayo cepat saja dibuat bentuk kelompok ya. Jadi silakan anak-anakku semua cermati soalnya ya, diisi dengan baik ya. Perhatikan soal yang tidak jelas itu langsung ditanyakan pada Ibu ya. Kemudian Ibu minta jangan ada yang saling menyontek. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri soalnya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan 10 soal. Ibu rasa waktunya sudah cukup ya? Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Ya, kalau sudah selesai coba tolong diantar di depan ya. Masing-masing yang sudah selesai silakan antar soal dan jawabannya ke depan. Anak-anakku semua, hari ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran 1 ya mengenai tema globalisasi ya. Globalisasi ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi informasi dan transportasi ya. Dalam pembelajaran ini kita telah membahas mengenai teks eksplanasi ya, kemudian bentuk kerjasama negara Indonesia dengan ASEAN di bidang sosial budaya, kemudian energi listrik mikrohidro. Ibu mengharapkan agar apa yang telah anak-anakku semua pelajari hari ini diingat ya dan diulangi kembali ketika pulang ke rumah ya. Nah sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu minta dulu anak-anakku semua menyanyikan lagu daerah ya, lagu Gorontalo, Gorontalo Ibu ya. Jadi kita semua menyanyikan lagu Gorontalo Ibu. Minta coba berdiri semua. 1, 2, 3.
Dia tepuk tangan semua dulu. Jadi ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ingatkan sekali lagi ya, agar anak-anakku semua tetap menjaga kesehatannya, sering mencuci tangan, menjaga jarak ya, dan menggunakan masker ya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa ya. Berdoa, mulai. Selesai. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih ucapkan untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.